Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Zulfikar, NPM 1001012181133. Mata kuliah Hukum Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya mau menjelaskan konsep dasar hukum perbankan nasional konvensional dan perbankan syariah. Bank dan perbankan. Jadi, menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, teori dan aplikasi definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebut bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Hukum dan hukum perbankan. Yang pertama, secara umum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya. Dan yang kedua, hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara-cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Bank konvensional. Definisi dan dasar hukum. Yang pertama, definisi. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank syariah, definisi dan dasar hukum. Yang pertama, definisi. Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biayaan yang sesuai dengan syariah Islam. Dasar hukumnya, Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan tentang larangan riba. Dan Surat An-Nisa ayat 29 yang menyatakan larangan memakan harta secara batil. Dan ada hadis Rasulullah tentang jual beli. Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Prinsip bank konvensional ada dua. Bunga sudah ditentukan besarnya terlebih dahulu oleh bank tanpa memperhitungkan apakah bank sedang mendapatkan keuntungan atau tidak. Dan besarnya bunga adalah tetap baik bank sedang rugi atau laba. Prinsip bank syariah. Ada sidik, amanah, tablik, fatonah. Yang pertama, sidik, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran. Dan tablik, berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip produk dan jasa perbankan syariah. Dan yang terakhir, fatonah, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif, sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Produk bank. Yang pertama, konvensional. Produk bank konvensional adalah simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi. Produk bank syariah adalah prinsip simpanan murni yang bisa disebut al-wadiah, bagi hasil yang bisa disebut sirkah, terus prinsip jual beli yang bisa disebut at-tijarah. Yang keempat, prinsip sewa yang bisa disebut al-ijarah. Dan yang terakhir, prinsip jasa atau fee yang bisa disebut al-ajar wal mullah. Menutup, mohon maaf apabila banyak kesalahan atau materinya kurang lengkap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.